Selamat siang, sobat sehat semua. Kali ini saya akan membahas tentang masalah demam pada anak. Kita ngomong yang ringan-ringan aja, tidak usah ngomong yang terlalu banyak teoritis ya. Jadi demam adalah suatu kenaikan suhu tubuh di atas rata-rata karena suatu proses infeksi, bisa karena bakteri, virus, atau bisa juga karena sebuah proses dehidrasi. Suhu rata-rata tubuh itu berkisar antara 36,2 sampai 37,2. Jika demam di atas itu bisa kita anggap sebagai suatu demam. Dan biasanya yang paling rempong tentang masalah demam ini kaum ibu-ibu, mama ini ya, yang khawatir akan kondisi putranya. Nah, biasanya yang dikeluhkan itu setelah minum obat demam turun, kemudian naik lagi. Ya sebenarnya sebuah proses yang normal kan, panas dikasih obat turun, nggak berapa lama lagi dia akan naik lagi. Kenapa? Ya karena ini masih dalam sebuah proses perjalanan penyakit. Jadi tidak mungkin misalkan hari ini pagi tadi demam, kita berikan obat sekali, pinginnya langsung sembuh, hilang semua, kan nggak mungkin. Ya ada yang langsung sembuh bisa, tapi istilahnya kan untuk sebuah perjalanan penyakit itu bermacam-macam, dari berbagai macam penyakit itu nggak mungkin bisa semua selesai dalam sehari. Kalau sehari bisa sembuh semua istilahnya, ya rumah sakit akan tutup, selesai dengan hanya berobat di klinik atau dengan mengobati sendiri kan. Ini kan bukan seperti itu. Atau pertanyaan yang lain, dia demam dikasih obat tapi tidak turun-turun demamnya. Nah ini baru sudah sebuah problem yang cukup menggelisahkan untuk para orang tua ya. Memang ada kondisi tertentu yang demam itu bisa sampai melebihi 40 derajat ya. Kita kenal sebagai hiperpireksia. Nah, untuk kondisi semacam ini memang mau nggak mau kita harus pakai obat dobelan ya, karena sudah dikasih obat minum sirup, sudah coba dikompres, tapi demam tidak turun juga ya. Mau nggak mau silahkan kalau mau datang ke UGD rumah sakit untuk berobat, karena sebenarnya demam ini bukan sebuah kedaruratan gitu loh. Dia menjadi sebuah kedaruratan kalau disertai dengan dehidrasi atau disertai sesak napas, atau bisa disertai dengan nyeri yang menurut penilaian seorang dokter ini nggak mungkin ditangani di klinik. Makanya kadang saya heran kalau klinik merujuk pasien anak dengan demam baru hari pertama, tidak ada kejang, tidak ada dehidrasi, hanya dengan suhu 40 derajat disuruh ke rumah sakit. Dia tidak ngasih obat apa-apa, main lempar pasien. Jadi sebenarnya bedanya itu apa gitu. Klinik itu yang megang seorang dokter umum, di rumah sakit UGD juga dengan dokter umum. Terus bedanya apa? Hari pertama mau cek darah, apa yang mau dicari? Karena ada demam yang paling kita khawatirkan itu penyakit demam dan gejala demam ya, apalagi saat ini ya. Yang paling kita khawatirkan itu adalah demam berdarah. Ini jangkauannya hari panas hari pertama sampai hari ketujuh ya. Nah, hari-hari berbahayanya itu mulai hari panas hari ketiga, 4 dan 5. Makanya yang paling logis untuk cek darah itu demam hari ketiga. Jadi ngitung demam itu kita lihat dari jam ke jam, bukan hari ke hari ya. Jadi misalkan pagi tadi dia demam, besok pagi itu hitungannya baru 24 jam, baru panas hari pertama. Jadi kan bukan ke hari, misalkan ini hari Senin panas, Selasa masih panas, itu 2 hari ya, belum tentu, tergantung waktu jamnya. Nah kemudian gimana kalau nggak turun-turun nih? Nah masalahnya kalau demam tidak turun bisa terjadi karena mungkin dosis obatnya kurang, atau dia asupan cairannya kurang, atau bisa juga karena emang demamnya ini termasuk kondisi demamnya bandel seperti yang kita bilang tadi ya, kondisi hiperpireksia yang mau nggak mau memang harus kita perlukan dosis dobelan. Nah, biasanya ya
Di negara kita Indonesia itu ada yang beredar itu ada 4 jenis obat penurun demam. Yang pertama yang eh, paling familiar ya, itu dikenal sebagai paracetamol atau nama lainnya acetaminophen. Yang golongan kedua ini ibuprofen. Ini ada sediaannya, ada tablet, ada yang bentuk dalam suppositoria yang seperti peluru itu. Paracetamol juga ada tabletnya, ada yang suppositorianya, ada injeksinya juga. Kalau ibuprofen ini belum ada dalam bentuk injeksi, ada dalam bentuk injeksi tapi dalam bentuk turunan yang lain, misalnya ketoprofen atau dexketoprofen yang paling baru. Terus yang ketiga yang kurang begitu familiar ini golongan metamizol atau metampiron atau umum dikenal sebagai antalgin. Yang terakhir ini mungkin ibu-ibu atau kita zaman dulu ya mesti kenal ini, Budrexin atau asam astil salisilat, bisa nama lainnya nama lainnya astosal, aspirin, astosal, yang di nama pasaran terkenal sebagai Budrexin. Ya, metampiron dan Budrexin ini kurang familiar, kurang terkenal, istilahnya kurang jarang dipakai untuk saat ini. Jadi pilihan pertama yang paling sering kita pakai adalah paracetamol. Nah, sekarang kita perhatikan dosisnya. Ini keempat obat ini dosisnya hampir sama semua. Yaitu paracetamol itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Kalau metamizol, ibuprofen ini agak rendah ya, 10 mg per kilogram berat badan. Untuk metamizol ini 10 sampai 15 juga per kilogram berat badan. Aspirin juga sama, 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi agak beda ibuprofen ya. Dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau kita ambil rata-rata semua 10 mg per kilogram berat badan. Nah, yang paling menurut saya paling unggul, lebih enak dipakai itu paracetamol karena dia jangkauannya lebih pendek. Dia bisa dipakai 6 kali sehari. Jadi tiap 4 jam. Sama juga dengan Budrexin ini bisa dipakai per 4 jam sekali. Jadi misalkan sekarang jam 12 kita berikan paracetamol, nanti paling cepat bisa kita berikan lagi jam 4 sore. Nah, kalau misalkan sekarang suhunya 40 derajat, kita berikan paracetamol. 1 jam kemudian suhunya masih di atas 38,5 setelah dikompres dengan air hangat di daerah leher, ketiak, atau di lipat paha, di dahi. Suhunya tetap di atas 38,5, kita harus memikirkan untuk diberikan obat tambahannya. Biasanya kita berikan dalam bentuk suppositoria yang seperti peluru yang dimasukkan di anus. Biasanya kita ambil kelompok ibuprofen. Nah, kalau nggak ada gimana ya, bisa kita ganti dengan sirupnya. Jadi kita nggak usah terpaku dengan harus cari yang untuk suppositorianya. Kalau nggak ada yang kita pakai aja apa yang ada. Jadi misalkan ini diminum jam 12, ibuprofen bisa kita berikan, kita kasih jangka waktu minimal setengah sampai 1 jam kemudian baru kita berikan. Terus bagaimana kalau alergi dengan obat-obat ini semua? Keempat-empatnya ini. Selama ini saya belum pernah menemukan pasien alergi 4 macam obat ini ya. Biasanya hanya 3 ini. Saya pernah ketemu kasus dia alergi paracetamol, ibuprofen, metampiron, tapi dia masih bisa dengan Budrexin. Kalau misalkan 4-empatnya harus alergi, masih ada satu pilihan lagi, misalnya kita berikan steroid. Intinya kalau misalkan ada alergi ke 4 obat ini, Anda bisa konsultasi dengan dokter Anda. Demikian penjelasan saya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan. Salam sehat, salam amin.